Apa itu hewan yang ada tintanya itu apa? Cumi-cumi ya. Cumi-cumi ada tintanya. Ini hukumnya najis atau tidak tinta ini? Nah, kemarin sempat viral, lama ya viral. Orang mau di share postingan, oh haram tinta cumi-cumi hukumnya najis, jadi haram dimakan, nggak boleh. Akhirnya apa? Membingungkan umat. Padahal ulama berbeda pendapat di situ. Ada perbedaan pendapat. Masih di kalangan mazhab Syafi'i ada perbedaan pendapat. Satu mazhab sendiri ada perbedaan. Ini ada 4 mazhab, ada mazhab Hambali, Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ada perbedaan. Dan di dalam satu mazhab pun ada perbedaan. Di antara ulama satu mazhab pun ada perbedaan pendapat. Itulah hebatnya Islam. Begitu luas khazanah keilmuan Islam sehingga ada perbedaan pendapat, saling menghargai satu sama lain. Duh, kenapa kok kita sampaikan ada khilafiyah di sini? Sekilas kita sampaikan perbedaan pendapat biar kita sadar, oh ternyata di dalam Islam itu tidak satu pendapat saja. Dalam hukum fikih itu kaya adanya perbedaan pendapat selama itu ada argumen, ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau orang tahu perkara ini, maka dia akan mudah menghargai pendapat orang lain. Tidak gampang memvonis kamu salah, saya yang benar. Enggak seperti itu. Tapi yang ada adalah pendapat saya benar menurut saya, tapi mungkin juga salah. Menurut saya pendapat antum salah, tapi mungkin juga benar. Pendapat saya adalah benar, tapi mungkin salah. Pendapat Anda salah menurut saya, tapi mungkin juga benar. Masalah tinta tadi gimana? Cumi-cumi. Ulama berbeda pendapat. Masih dalam kalangan ulama mazhab Syafi'i ada perbedaan pendapat di dalam masalah hukum tinta cumi-cumi. Hukumnya apa? Najis atau suci? Itu semua kenapa? Karena perbedaan penetapan, perbedaan penilaian ulama masalah sumber tinta itu dari mana? Apakah dari bagian dalam perut, apakah dari luar, dari mulut saja? Berarti kalau seandainya tinta cumi-cumi itu keluarnya dari perut, dari bagian dalam, berarti sama dengan muntah. Hukumnya muntah apa? Nah, najis. Muntah hukumnya najis. Orang sedang puasa kok muntah, batal nggak puasanya? Nggak batal. Yang penting nggak sengaja muntah. Kalau sengaja muntah batal. Nggak sengaja nggak batal. Tapi ingat muntah najis. Berarti mulut juga jadi najis. Ludah juga najis. Kalau nggak segera kumur-kumur, kalau kita menelan ludah kita, berarti menelan najis, maka batal puasanya. Segera kumur-kumur. Ada yang meninjau bahwasanya tinta cumi-cumi itu keluar dari bagian dalam, dari perut, berarti sama kayak muntah hukumnya najis. Ada yang meninjau, oh enggak demikian, tinta cumi-cumi itu dari luar, dari mulutnya saja, seperti air liur, kan suci air liurnya, enggak masalah. Ini ada dua pendapat. Terus gimana? Kalau demikian ya sudah, kalau ikut pendapat yang mengatakan haram ya sudah tinggalkan. Najis. Kalau ikut pendapat ulama yang mengatakan itu suci, ya nggak apa-apa dimakan. Saya suka cumi-cumi, suka ada tintanya, sudah nggak masalah. Ada pendapat yang membolehkan. Meskipun tidak diragukan lagi, pendapat yang hati-hati ya hindari. Setiap ada dua pendapat, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Yang terbaik adalah menghindarinya. Kalaupun nggak makan juga nggak mati saya, masih banyak makanan yang lain. Cuma kalau ada orang makan jangan dicela. Kamu jangan makan, nggak boleh. Ada pendapat yang mengatakan boleh.